minggu. Yuk kita menyanyikan lagu Yesus sayang semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau sekolah minggu. Berkati Tuhan supaya sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Halo adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Iya, sekarang sama Kak Lukas, oke? Iya, adik-adik gimana kabarnya selama 1 minggu kemarin? Wah, banyak yang udah liburan ya. Gimana rasanya liburan? Tapi nggak bisa kemana-mana ya, karena kan kita lagi PPKM nih, nggak boleh kemana-mana dulu, oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Lukas akan membawakan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Ayo, Kejadian itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik ya? Betul banget. Kejadian itu ada di perjanjian lama. Oke, kita buka kitab perjanjian lama kita. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Oke, Kak Lukas akan membacakannya untuk adik-adik semua. Didengerin ya adik-adik ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain,
dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adiknya itu di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dan dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Adik-adik, pernah nggak sih adik-adik bertengkar nih sama kakaknya adik-adik atau sama adiknya adik-adik? Pernah nggak adik-adik bertengkar sama temennya adik-adik? Bahkan saking marahnya adik-adik, kakak adik atau temannya adik-adik dipukul sama adik-adik. Dipukul, dijambak, didorongin. Pernah nggak kayak gitu? Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari kisah kakak beradik. Beberapa dari adik-adik mungkin sudah tahu tentang Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel itu adalah anaknya Bapak Adam dan Ibu Hawa. Meskipun mereka berdua itu bersaudara, Kain lebih tua dan Habel itu adiknya, ternyata Kain diceritakan di bagian Alkitab yang kita baca hari ini membunuh adiknya Habel. Kenapa sih Kak Lukas kok Kain membunuh Habel? Adik-adik, tahukah adik-adik kalau misalnya setiap dari kita sebagai seorang manusia punya kebiasaan buruk yang bernama dosa. Dan akar dari segala dosa adalah iri hati.
Kak Lukas iri hati itu apa sih? Misalnya begini adik-adik. Misal nih ya, Kak Lukas mendapatkan nilai 80 waktu ulangan. Tapi temennya Kak Lukas mendapatkan 95 waktu ulangan. Wah, Kak Lukas gak seneng nih. Kok temennya Kak Lukas nilainya dapat lebih tinggi dari Kak Lukas? Atau misalnya Kak Lukas bawa makanan gitu ya. Ada si A dan ada si B. Bawa makanan, misalnya martabak gitu ya, yang gede. Kak Lukas bagi 2, tetapi punyanya si A lebih kecil daripada punyanya si B. Si A ngomong sama Kak Lukas, loh, Kak Lukas kok punya si B lebih besar sih daripada punyanya aku? Nah, adik-adik, itulah iri hati. Dan adik-adik perlu tahu, kalau iri hati itu adalah akar dari segala dosa. Loh, kok bisa sih Kak? Nah, di sini menarik adik-adik. Kalau kita membaca kisahnya Kain dan Habel, Kain iri kepada Habel. Kenapa? Karena Habel adiknya itu persembahannya diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak. Jelas Kain marah. Kain merasa Tuhan itu pilih kasih. Kain merasa Tuhan itu wah gak adil. Jadi Kain menyimpan iri hati. Nah adik-adik, setelah Kain mempunyai rasa iri hati itu, maka Kain sudah tidak bisa berpikir lagi dengan baik. Jadi Kain langsung mengajak Habel pergi dan membunuh Habel saat itu juga. Wah adik-adik, Kain jahat ya. Tetapi coba lihat, kira-kira kenapa ya Kain kok bisa berbuat seperti itu? Betul banget, Kain ada iri hati kepada Habel. Kain merasa Tuhan gak adil. Kain merasa Habel adiknya lebih disayang sama Tuhan dibandingkan dirinya. Nah, di sini kita belajar adik-adik. Kalau ternyata kita, adik-adik dan kakak punya rasa iri hati, jangan-jangan nanti kita juga bisa berbuat dosa sama seperti Kain yang membunuh Habel. Tetapi adik-adik, kalau misalnya kita perhatikan ayat yang ke-15, yuk kita buka lagi Alkitabnya ayat yang ke-15. Di sana dikatakan seperti ini. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lihat bagaimana responnya Tuhan terhadap Kain. Walaupun Kain sudah berdosa, walaupun Kain sudah membunuh adiknya, ternyata adik-adik, Tuhan masih menyayangi Kain. Tuhan masih memberikan perlindungan untuk Kain. Yang uniknya adalah, kenapa ya Tuhan kok mau melakukan itu? Hari ini adik-adik, kita belajar salah satu karakternya Tuhan. Salah satu sifatnya Tuhan yang paling baik, yaitu Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi, seberapa jahat pun Kain saat itu, dan dia sudah membunuh adiknya Habel, Kain tetap mengasihi, Tuhan tetap mengasihi Kain. Tuhan tetap melindungi Kain supaya Kain tidak dibunuh oleh orang-orang lain. Adik-adik yang Kak Lukas kasihi, tentu kita belajar hari ini ada 2 hal. Yang pertama, kalau adik-adik punya teman, punya saudara yang memiliki mainan lebih bagus, memiliki baju lebih bagus, bajunya lebih banyak, nilainya lebih bagus dan sebagainya, kita tidak boleh iri. Loh, kenapa Kak Lukas gak boleh iri? Ingat kata-kata Kak Lukas tadi di awal. Iri hati hanya akan menimbulkan dosa.
Mungkin adik-adik nggak membunuh, tetapi bisa jadi adik-adik mengambil barangnya orang lain, barangnya kakak atau adiknya adik-adik, tanpa sepengetahuan kakak atau adiknya adik-adik. Bukankah kalau mengambil barang orang tanpa izin itu namanya adalah mencuri? Dan apakah bukan mencuri itu juga adalah dosa? Nah adik-adik, yang pertama harus kita sadari dan yang harus kita lakukan adalah jangan iri hati. Apapun yang kita miliki, kita harus berterima kasih. Dikasih sama mama 2 permen, ngomong sama mama, "Mama terima kasih ya sudah dikasih 2 permen." Walaupun mungkin adik dikasih 3 permen. Aku nggak apa-apa kok dikasih 2 permen. Jadi kita bukannya iri hati adik-adik, tetapi justru malah berterima kasih kepada orang yang sudah memberi kepada kita. Nah, satu pelajaran lagi yang Kak Lukas mau bagikan ke adik-adik adalah bagaimana Tuhan mau mengampuni manusia. Ingat adik-adik, Kain sudah berbuat dosa. Kain sudah marah kepada Habel. Bukan cuma sekadar marah, Kain membunuh Habel. Wah, kalau Kak Lukas jadi Tuhan, mungkin Kain udah Kak Lukas hukum. Tetapi coba lihat bagaimana responnya Tuhan. Benar adik-adik, Tuhan memang mengusir Kain dari tanah perjanjian. Tetapi lihat, di ayat yang ke-15 dikatakan apa? Tuhan tetap akan menyertai Kain. Dalam artian, Tuhan walaupun Kain sudah berdosa, Tuhan tetap bersama dengan Kain. Tuhan tetap bersama dengan Kain dan mau mengampuni Kain. Bahkan Tuhan juga mau memberkati Kain. Adik-adik, pertanyaannya Kak Lukas. Kalau misalnya adik-adik dilukai, kalau misalnya adik-adik dijahatin sama kakaknya adik-adik, adiknya adik-adik, atau siapapun yang mau menjahati adik-adik, kira-kira adik-adik mau mengampuni atau enggak ya? Ingat loh ya, kita ini anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus nurut sama apa maunya Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan saja bisa mengampuni seseorang, dalam hal ini, dalam bacaan kita hari ini adalah Kain, mengapa kita tidak bisa mengampuni saudara kita? Kita tidak bisa mengampuni teman-teman kita. Belajarlah adik-adik untuk kita boleh mengampuni orang-orang yang sudah melukai kita. Boleh mengampuni orang-orang yang sudah membenci kita. Tetapi ingat, jadilah seperti Kain yang mengaku dosanya. Ingat loh ya adik-adik, tadi Kak Lukas memberikan yang pertama apa? Jangan iri hati. Karena akar dari semua dosa adalah iri hati. Adik-adik kalau menyimpan rasa iri hati, bisa jadi adik-adik melakukan dosa. Bisa jadi adik-adik melakukan kesalahan. Tapi ingat hal yang kedua. Kalau Lukas ingatkan sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan juga harus bisa belajar untuk mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, berarti kita bukan anak Tuhan dong. Kan Tuhan aja mengampuni. Kok masa kita nggak mengampuni orang lain? Betul nggak adik-adik? Nah, hari ini ceritanya Kak Lukas sampai di sini aja. Kak Lukas ingatkan sekali lagi, yang pertama, jangan sekali-kali kita menyimpan iri hati kita. Karena iri hati adalah sumber dari segala dosa dan Tuhan tidak senang dengan dosa. Ya kan? Nah, sekarang yang kedua adalah kita harus juga bisa belajar mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita.
Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita, adik-adik. Siap untuk mengampuni teman-teman adik-adik? Siap untuk nggak iri sama temannya adik-adik? Kalau siap, sekarang angkat tangannya adik-adik. Angkat tangannya dan katakan, ya sekarang ya. Tuhan Yesus, saya, sebutkan namanya adik-adik. Misalnya begini, Tuhan Yesus, saya Lukas. Saya tidak mau bersikap iri hati. Dan saya tidak mau melukai hati Tuhan. Saya mau seperti Tuhan yang mengampuni teman-temannya Lukas. Oke, ikuti Kak Lukas ya, adik-adik ya. Tuhan, Lukas mau untuk belajar tidak iri hati. Karena Lukas tahu kalau iri hati itu dosa. Dan Lukas juga mau belajar untuk mengampuni teman-temannya Lukas yang bersalah kepada Lukas. Oke adik-adik, itu janjinya adik-adik sama Tuhan. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah pimpin kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami tidak bersikap iri hati. Dan kami boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak dan apa yang Tuhan lakukan. Salah satunya adalah mengampuni teman-teman, orang-orang yang sudah melukai aku. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang akan memimpin kami untuk kami boleh melakukan hal tersebut dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Lukas akan membagikan ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan. Oke? Ayat hafalannya adalah dari Kejadian 4 ayat 15a. Kejadian 4 ayat 15a. Bunyinya demikian. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kita ulangi bersama-sama ya adik-adik ya. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Oke adik-adik, Kak Lukas sudah selesai berbicara. Kak Lukas sudah selesai membagikan firman-Nya. Kak Lukas berharap adik-adik bisa menjalankan ya firman Tuhan ini 1 minggu ke depan. Ingat, kita tidak boleh iri hati. Dan satu lagi, kita juga harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.